Ada yang memegang juga Ramadan juga satu taubah, bulan taubah. Di dalamnya ada satu pikiran yang mengandung istighfar sekaligus tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah. As'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Super lengkap ini, syahadatnya dapat, tauhid, istighfarnya dapat, ampunan. Kemudian pemohonnya tanggung surga, ridhonya, dan dijauhkan dari neraka serta murka. Lengkap itu. Bisa saja disebut dengan doa sabu jagat versi hadis. Namun demikian, kenapa kok di riwayat hadis tadi disebutkan ada orang yang ketemu Ramadan tidak dapat ampunan? Itu masalahnya. Dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosanya yang dahulu diampuni. Di sini syarat puasanya karena iman dan mengharap ridha Allah. Persoalannya adalah ada orang yang puasa bukan karena iman, karena nggak enak sama mertua, nggak enak sama teman-teman, nggak enak sama tetangga, nggak enak sama istri dan anak. Masa yang lain puasa saja enggak, malu. Ada yang puasa karena malu kepada manusia. Ini tidak ubahnya juga. Mohon maaf, ada orang yang sholat bukan karena Allah juga ada. Ketika lagi nyalonin presiden aja dia sholat, sudah jadi ada sholat. Artinya dia sebenarnya sholatnya bukan karena Allah, karena ingin meraup suara, ingin menaklukkan hati jamaah. Tapi ya ditambahin barangnya dan ampau. Jadi di sini ibadah mesti lillah, cuma tidak hanya diucapkan oleh mulut. Jadi kita mengucapkan, barangkali ada yang mengucapkan lafaznya sholatnya misalnya musolli qardul isya'i, ada anlillahi ta'ala, itu kan mulutnya lillahi ta'ala, karena niat itu adanya di hati. Di hatinya karena Allah atau karena suara rakyat yang mau diraup. Sama juga puasa yang kemudian sering kita baca bareng-bareng itu biasanya habis tarawih, nawaitu Ramadan anata ibarat syahri Ramadan. Kalau bisa nanti lillahi ta'ala, jangan sampai jadi mereka bilang pret semuanya lillahi ta'ala, padahal makanan udah gak enak kamu berdoa aja loh. Benar gak puasa dipecat dari mantu tuh, agamanya apa? Islam. Kok gak puasa? Iya deh, lapar, lu keluar dari rumah ini. Jadi orang yang beribadah, include salah satu yang puasa, harus memiliki kesadaran full. Itu yang disebut dengan niat, dari kata nawa atau kosong bahasa lainnya. Menyengaja dengan penuh kesadaran bahwa saya ini ibadah, mau sholat, mau puasa, benar-benar sadar karena ini diperintah Allah. Ya saya ini nawatna, saya ini hambanya Allah. Allah Tuhan yang menciptakan dan menghidupkan saya, yang memberi rezeki kepada saya, yang menghidayai saya sebagai hambanya wajib patuh. Karena ini puasa perintah Allah, ya saya jalankan. Jalanin puasa karena sadar mentaati perintahnya dan dijalankannya dengan sebaik-baiknya. Tidak ada yang diharapkan kecuali mengharap ridho Allah. Itu yang kemudian dirolahu matakot dan menghindari dosanya diampuni. Jadi puasanya dijalankan dengan benar, niatnya karena Allah dan mengharap ridho Allah. Bagaimana puasa yang benar? Masalahnya Nabi mengatakan, man lam yaga qaulal dzur wal amala bih, falaysa lillahi hajatun bi ayyada ata'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang berkata dan berbuat dusta, bohong. Ada nggak yang tukang bohong ya? Halo? Ya. Bu, Pak, ada orang tukang bohong nggak ya? Sampai dapat gelar Amirul Kadzab. Bohong itu bahasanya kadzab, nama lainnya dajjal.
Jadi Dajjal itu pembohong. Orang yang tukang bohong disebut Dajjal. Apalagi dia pemimpin gitu. Jadi bohong itu menjadi penyebab ibadah puasa gak diterima. Nanti sebenarnya semua mutlak, semua ibadah. Artinya ibadah mengajarkan kejujuran. Coba lihat puasa. Kita puasa di rumah ibu lah, ibu bapaknya kerja, anaknya sekolah. Di rumah ibu sendirian lagi puasa, nggak ada orang lihat kan? Berani nggak bu siang-siang lagi puasa makan bu? Bu jawab bu. Kenapa nggak berani? Kan suami nggak ada, anak nggak ada. Kenapa nggak berani? Karena sadar dilihat oleh Allah. Kejujuran itu dibangun di atas keyakinan dan kesadaran. Kenapa saya tidak berani makan walaupun suami dan anak tidak lihat? Karena ada Allah yang melihat. Dalam ilmu pendidikan itu ada pelajaran yang mengarah kepada pembentukan keterampilan fisik, namanya psikomotorik. Di antaranya olahraga, ibadah juga seperti sholat misalnya atau puasa, ada yang tekanannya di fisik. Siapa yang puasa hanya meninggalkan makan minum saja, itu namanya fisik. Siapa yang sholat hanya menggerakkan badan saja, itu namanya fisik. Itu namanya psikomotorik, supaya sehat. Tapi nanti faktor ibadah nggak cuma di situ. Dalam dunia pendidikan ada lagi yang dibuat, namanya membangun tentang kesadaran perasaan, kesadaran empati, namanya afektif. Yang sebelumnya kognitif dulu, yaitu kecerdasan otak. Kalau anak-anak ya harus tahu syaratnya sholat, rukunnya sholat harus hafal, batalnya sholat harus tahu, namanya ngajinya disebut fikih kalau dalam Islam. Di sini juga kita sama harus tahu yang dewasa, yang membatalkan puasa apa saja mesti tahu namanya ilmu. Itu namanya membangun kognitif. Kalau belajar Islam hanya sekedar membangun kecerdasan otak, kognitif itu tidak membentuk perilaku. Nah sekarang bagaimana supaya ibadah mampu untuk perilaku? Setidaknya ada dua perkara. Di samping tadi memang secara fisik, dan kita kan masih banyak nih ibadah hanya gerakan fisik saja, belum dibarengi dengan gerakan hati dan rasa. Berapa banyak di antara kita sholat yang cuma mendetilkan bacaan dan gerakan? Berapa banyak di antara kita yang puasa hanya sekedar meninggalkan makan minum? Lesasya minat ta'am masyarakat inamasya minat diwakafas. Bukanlah yang disebut puasa, kata Nabi, sekedar meninggalkan makan dan minum wahdah saja. Orang yang meninggalkan makan minum saja, maka rubba sha'imin laisa lahu min syai'in lanjut. Banyak orang puasa merasa sudah puasa, tidak dapat pahala puasa, cuma dapatnya lapar. Ya Allah, mana pahala puasa saya? Nggak ada. Tapi sudah lapar, ya itu rasain. Rasain. Karena Allah nyuruh kita puasa bukan cuma ninggalin makan minum. Nabi sudah menjelaskan nama siapa lagi warfas. Kata Nabi yang menjelaskan sendiri, puasa yang benar, yang mendapatkan ampunan, yang mendapatkan ridha Allah, yang mampu membentuk la'allakum tattaqun adalah minal lagwi warrafas. Dalam hadis Sahih Bukhari sebutkan, asyamu junnatun, wala yarfus, wala yashab, wala yajhal. Wa ini merukun qatalahu aisyah tamahu qul inni sha'im Rawahu Bukhari. Puasa itu perisai. Tahu perisai? Bu perisai, tahu perisai? Apaan? Tameng. Tahu tameng? Alat untuk menangkis, menahan. Puasa itu perisai. Maka janganlah ketika seseorang sedang puasa wala yarfus, berkata jorok, wala yashab, dan bertengkar, berantem, wala yajhal, jangan bertindak bodoh. Sekarang ini banyak kelompok-kelompok bodoh tapi pengikutnya banyak, malah viral. Aliran yang
akalnya kagak waras, lihat aja ada yang segala macam bisa ditelepon lah, bisa bahasa semut lah, aneh-aneh aja. Masa iya Nabi aja nggak pernah ditelepon malaikat, malah dipanggil malaikat sembarangan, malaikatnya diatur. Memang mereka duduk sama manusia, mereka duduknya sama Allah. Tapi mengikutnya ada aja, namanya orang bodoh.